bagaimana subsidi itu yang tepat itu gimana? Ya kalau kita sudah mengurangi mental subsidi ya nggak ada lagi subsidi ya nggak perlu lagi nih topiknya. Ingat ya, semakin banyak subsidi yang kita kasih, tahu nggak sih, beban negara itu makin banyak. Dan tahu nggak, kalau beban negara itu yang makin banyak, yang ngerjain siapa? Ya kita rakyatnya. Tahu nggak apa yang terjadi sama saya hari-hari ini? Waduh, menarik banget nih. Akhir-akhir ini saya kembali naik transportasi umum. Penting nggak sih? Ya karena motor saya rusak. Tiba-tiba mesennya lagi digas kencang-kencang, tiba-tiba gitu ya. Kayaknya karena saya tidak terbiasa mengganti oli tepat waktu ya buat kamu-kamu yang suka naik motor tapi nggak ngerti motor, inget ya, ganti oli itu yang paling penting supaya tidak rusak seperti saya. Ya, tahu nggak sih, selama saya naik Transjakarta, ada beberapa pemikiran yang muncul selama saya menjadi penumpang. Tahu nggak, kalau kamu naik Transjakarta yang di jalan layang tuh, ternyata ada bagian-bagian tertentu yang sengaja ditutup dan kita nggak bisa lihat dari dalam busnya. Tahu nggak tempat apa yang selalu ditutup? Ternyata ini bagian dari keamanan dan bagian dari apa ya, suatu desain yang seharusnya, kalau saya mau bilang, adalah tempat-tempat yang ditutup adalah tempat-tempat yang tidak bisa dilihat ya, tempat-tempat yang mengandung unsur keamanan negara. Ah, coba cek deh, naik busway di koridor-koridor manapun, terus nanti pandangan kita akan dihalangi oleh sebuah entah tembok entah apa gitu ya, sehingga kita nggak bisa melihat sana. Ada lucu menarik. Yang pasti ditutup adalah eh, aparat, gedung aparat negara, itu yang pasti. Kedua, aset negara. Dan yang menarik lagi, sekolah. Ini sekolah ditutupin gitu biar nggak ngeganggu ya. Unsur keamanannya dipikirin loh. Ada yang mikirin nggak sih? Kenapa ya? Kok jalur busway ini ada sebagian yang bisa kita lihat, ada sebagian yang nggak bisa kita lihat. Terutama yang naik di jalan layang gitu. Tahu kan apa yang koridor berapa yang naik jalan layang? Perhatiin deh. Nah, itu jadi pengantar saya untuk ngebahas eh, sebenarnya eh, subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, oleh negara itu tepat atau enggak. Bahkan kata-kata subsidi diberikan pemerintah, saya lupa sama siapa tokoh salah satu paslon, lagi-lagi saya bawa ini ke paslon. Aduh, eh, seingat saya Prof. Mahfud mengatakan bahwa ini bukan dari pemerintah subsidi, tapi oleh negara. Apa tuh bedanya? Ya subsidi ini diberikan oleh negara, bukan oleh pemerintah. Pasti kamu nggak baru kaget ya, baru tahu ya. Ada istilah negara. Apa bedanya negara? Apa bedanya pemerintah? Hmm. Kalau pemerintah itu lebih condong kepada yang sedang menjabat. Tapi kalau negara ini bicara dari sudut pandang kewajiban, bukan hanya dari yang menjabat, tapi kewajiban dari pelayan rakyat. Siapa aja itu pelayan rakyat? Ya eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politika itu negara. Jadi subsidi ini diberikan oleh negara, bukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, subsidi ini juga bukan sebuah kebanggaan oleh penguasa periode tertentu. Karena sini sudah menjadi bagian dari kebijakan negara yang disepakati oleh anggota dewan yang terhormat. Dan ada undang-undangnya juga.
Makanya barang subsidi itu diawasinya luar biasa. Banyak instansi yang ikut campur untuk mengawasi barang subsidi ini. Contoh, gas melon. Pendistribusiannya akhir-akhir ini makin dipertanyakan karena banyak yang menyalahgunakan niat negara yang membantu kalangan miskin. Waduh, maaf ya saya menggunakan kalangan miskin, tapi memang di tulisan melonnya juga gitu kan, buat kelompok miskin. Ya, saya nggak tahu apakah udah dirubah apa nggak. Saya pernah baca sendiri sih, tolong dibenarkan ya. Melenceng gitu. Harusnya dikasih ke yang miskin, tapi prosesnya dibuat sedemikian rupa sehingga pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan. Waduh, proyek gas melon punya siapa ya? Cari tahu sendiri ya, bukan saya yang bicara. Aduh, eh lalu itu gas melon tuh. Lalu ada lagi dilema yang tiap tahun terjadi, yaitu BBM. Alah, basi banget sih BBM. Sampai akhirnya subsidi itu jangan dikasih secara fresh money gitu ya. Waktu itu eh, barang subsidi dalam bentuk minyak akhirnya dibatasi tuh. Ribet banget sumpah di negara kita. Pakai scan nomor plat kendaraan dibatasi maksimal sekian-sekian sampai ada aplikasinya. Waduh. Terus ada yang nyindir-nyindir lewat etika gitu ya. Eh, ya kalau bisa beli mobil yang mewah kok ngisinya masih yang premium. Yang kayak gitu tuh. Subsidi bahan bakar minyak. Tapi ada lagi nih yang selalu jadi gorengan tiap tahun. Tadi gas, lalu minyak, ada lagi BLT. Aduh, BLT panjangannya apa sih? Bantuan langsung tunai. Bener nggak? Bantuan langsung tunai tapi ditransfer. Tunai apa bukan? Apalagi pakai kartu. Kartu sakti. Nggak ada cara lain apa? Saya punya ide sih. Coba kontak saya ya. Hai kalian-kalian para paslon senior-senior yang ada di luar sana. Mungkin Anda kehabisan ide. Saya masih punya ide gimana supaya subsidi itu tepat guna. Udahlah, sepakati aja yuk. Hapuskan subsidi supaya beban negara tidak berat. Kan sebenarnya itu yang sedang dilaksanakan pemerintah. Tiba-tiba premium dihapuskan. Dibilang, enggak, emang kenyataannya susah dicari. Terus gas 3 kilo, yang melon, yang hijau, hanya buat orang miskin. Tapi rumah-rumah orang kaya ada juga. Sampai terjadi pengoplosan. Aduh, udahlah. Subsidi ini dihilangkan aja. Subsidi ini menjadi alat pemerintah untuk membuat citra dan orang-orang yang cerdas mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan cuan. Lagi-lagi yang dikorbankan siapa? Rakyat. Di balik kedok subsidi justru rakyat yang dirugikan bukan diuntungkan. Paslon sekarang malah mau bagi-bagi makanan, Pak. Ada yang bilang sekolah gratis. Sekolah udah gratis di negeri, weh. Udah gratis. Nggak usah lagi pakai promo-promo itu. Apa swasta mau digratisin? Boleh. Sanggup emang. Hah, dana COVID aja banyak pegawai-pegawai kita dipotong tunjangannya. Tapi kita udah punya kemajuan loh. Akhirnya kita membuat dana abadi itu. Saya lupa dana abadinya, seingat saya untuk kesehatan, pendidikan, itu ya. Bahkan nih tolong dicek ya, bener atau enggak. Bahkan dana haji juga disubsidi loh. Waduh, enak ya. Urusan personal sama Tuhan disubsidi oleh pemerintah. Sorry, negara. Menguntungkan sebagian pihak kayaknya. Sudahlah. Kita balik ke topik. Subsidi dihilangkan karena menurut saya bukan menyejahterakan,
tapi merugikan. Dan itu dipakai sebagai alat untuk sekelompok orang menjadikan itu sebuah prestasi. Udah, kita maju yuk. Saya sendiri dengar, kalau di negara Thailand, sekolah negeri itu menjadi sekolah bersubsidi sampai tingkat kampus bahkan. Tapi saking bersubsidinya, orang yang masuk ke situ justru orang-orang yang pintar. Nah, Indonesia punya tuh kartu pintar buat pelajar. Tapi kan rakyat kita jauh lebih pintar ya. Diselewengkan gitu. Tapi sekarang sadar tuh di Jakarta terutama ya, itu sekarang mulai ketat gitu ya. Dana negara sudah digelontorkan, tapi yang menerima nggak makin pintar. Namanya kartu pintar. Minter ini ya. Lalu BBM bersubsidi yang tadinya lewat pemberian minyak gitu ya, sekarang dialihkan lewat transportasi, sehingga transportasi yang dulunya adalah bisnis, itu banyak banget tuh yang teriak gara-gara transportasi dirubah sudut pandangnya menjadi sebuah layanan bagi masyarakat. Maka busnya nggak boleh berhenti, jalan terus, nggak usah ngetem, dibayar per kilometer, nggak tahu saya masih sama apa enggak konsepnya, dan harga transportasi jadi sebegitu murahnya. Bahkan ada sebagian orang punya kartu yang free. Saya juga punya loh, kartu yang free khusus Transjakarta. Saya menikmati itu juga. Jadi beruntung negara kita tidak menganut paham liberal sehingga tapi juga bukan paham sosialis ya. Ntar dibilang saya komunis lagi. Jadi di tengah-tengah gitu. Layanan publik juga ada perusahaan yang mengelola, tapi dibantu oleh negara sehingga secara sosial semua orang dapat merasakan. Dengan dalil untuk subsidi tempat guna, tepat sasaran, dan mengurangi emisi di udara dengan mengubah perilaku masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Sekarang muncul lagi nih baterai nikel atau baterai litium. Muncul lagi nih petinggi Pertamina bilang, kita cocoknya tuh tenaga hibrid. Nah, karena Indonesia lebih siap ke situ. Bikin makin bingung lagi ya. Tapi kalau mau dibuka kerannya berkompetisi luar biasa, banyak masyarakat kita yang bakal kecekek karena emang gak siap tanpa subsidi. Tapi subsidi ini juga menjadi pedang bermata dua karena di satu sisi menolong, tapi di satu sisi membuat budaya yang dimanjakan. Negara kita harus jadi negara kompetitif. Bilangnya kita dapat bonus demografi, tapi anak mudanya kok dimanjakan. Satu, sekolah nggak perlu lagi loh nilai akhir diseleksi secara nasional. Nanti ada di konten kita berikutnya. Nggak perlu lagi loh. Bahkan ada yang bilang, nih cara pikir siswa ya, udahlah pasti naik kok. Kalau pasti naik, emang di masyarakat nggak akan nilai lo punya skill apa enggak. Pemerintah udah baik, negara udah baik, ngasih pendidikan gratis lewat sekolah negeri. Bukan gratis sih, lu nggak bayar. Sebenarnya ada yang bayar. Semua rakyat yang berkeringat dipotong pajak untuk ngasih engkau pendidikan. Dan itu nilainya bombastis. Besar banget. Apalagi kalau kamu dapat kartu-kartu yang lain tuh, istilah kartu-kartu pintar dan sebagainya, itu dapat lagi tambahan dana untuk membantu menunjang pendidikan. Apakah subsidi itu, saya mau balik ke topik ya, apakah subsidi itu sudah tepat? Penggunaan subsidi sudah tepat. Selama harga obat dan biaya rumah sakit masih mahal,
selama harga atau biaya pendidikan masih mahal, selama mutu kehidupan masyarakat itu masih rendah, saya akan jawab subsidi itu tidak tepat. Sama seperti hukum rimba ya, yang kuat akan bertahan. Kenapa kita nggak belajar begitu ya? Supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang kompetitif, bukan bangsa yang dimanjakan. Apalagi ada lagu tuh, lagu zaman dulu ya, eh, bukan lautan, tapi kolam susu. Asik. Kail dan jala cukup menghidupimu. Gila, alam kita tuh udah kaya luar biasa cuy. Yang nggak kaya siapa? Orangnya. Nih, ininya nggak diisi. Ketika ini nggak diisi, akhirnya seberapapun subsidi yang diberikan oleh negara akan jadi percuma, sia-sia. Lalu kenapa orang-orang di daerah subtropis itu menjadi negara-negara yang maju seperti Eropa, sekarang China gitu ya? Ya karena alamnya nggak sebagus kita, iklimnya nggak sebagus kita, cuma ada dua kita. Mereka iklimnya banyak, akhirnya mereka hidup untuk mempersiapkan di masa-masa sulit. Indonesia kapan masa sulitnya? Masa sulitnya orang banjir aja happy kok. Tapi teriak di sisi lain, "Doi, kami kebanjiran." Tapi happy karena banyak bantuan. Mental kita kok jadi mental pengemis ya. Apalagi kalau kita lihat di jalan-jalan ya. Ada loh undang-undang di kota Jakarta terutama. Kalau kita memberikan kepada pengamen, pengemis di jalan raya, justru kita bermasalah secara hukum. Saya lupa undang-undangnya apa ya. Tapi kita nggak boleh loh memberi uang kepada orang-orang tersebut. Tapi ada dalil bilang, ya kan saya seniman. Iya seniman. Di tempat yang benar dong, bukan di jalan raya. Di persimpangan lagi. Aduh. Udah gitu, kalau ada yang ngemis lucu lagi. Ngemisnya udah pakai hukum ekonomi aja, semakin banyak orang yang saya datangi, semakin banyak uang receh yang saya dapat. Udah gitu aja. Bahkan ada yang lagunya nggak nyampe habis, terus langsung minta gitu ya. Terus nggak dapat, langsung berhenti lagunya. Gila, subsidi membuat kita menjadi mental pengemis. Tapi pengemis di Indonesia kan kaya ya. Makanya orang banyak yang menjadi pengemis. Karena bukan bukan karena kayanya, karena ininya nggak dipakai. Jadi subsidi itu tolonglah, bapak-bapak pejabat, ubahlah dengan cara yang lain. Tapi ada sih solusinya, boleh diskusi sama saya ya. Saya sering banget nonton channel eh, Rumah Perubahan oleh Prof. Renal Kasali. Saya suka lihat konten-konten Pak Deddy Kobuzier, Mardigu, apalagi eh, konten-konten investasi juga. Em, Kita lupa ya, kalau ilmu itu datangnya dari Tuhan secara gratis. Bukan saya nggak mau bayar orang profesional, tapi ingat, ilmu itu semakin kita sebar, kita tuh semakin pintar. Generasi kita sebelumnya di era-era tahun 40-an, 50-an, bahkan sebelum negara ini ada, kalau kita tarik ke Sumpah Pemuda 28 gitu ya, justru bangsa kita tuh bangsa yang berani berbagi dalam konteks pengalaman baik, bukan berbagi materi untuk menolong yang miskin. Saya sangat-sangat tidak suka ada sampai di YouTube, iklan YouTube. eh Kenapa caranya mesti begini ya? Kalau Bapak Ibu melihat konten ini, Bapak Ibu diutus Tuhan untuk memberikan bantuan kepada kami. Kenapa harus gitu sih? Emang nggak ada cara lain gitu ya? Menjual kesedihan, menjual kesengsaraan, menjual keadaan. Emang nggak ada cara lain yang lebih baik gitu supaya bisa kita naik harkat dan hidupnya tanpa
tanpa merendahkan harga diri kita. Jadi bagaimana penggunaan subsidi yang tepat itu kayak gimana? Kita mulai. Pengantarnya panjang banget. Udah 20 menit kayaknya. Saya lihat di sini. Nanti di-cut aja sama editornya ya. Pertama, mental yang harus dibangun adalah bukan mental orang subsidian. Wih, istilah subsidian kayak film apa ya? Jadi teringat. Mental subsidian itu jangan dibuat. Bahkan sampai urusan private iman seseorang itu hapus saja. Nggak ada mudorotnya. Anda berangkat itu bukan karena kemampuan asli Anda ya. Bukan. Niatnya sih ya. Tapi ada bantuan. Negara kita baik sekali. Tapi justru itu memberikan uh, polemik tahun ke tahun. Ya, saya tidak memandang itu sebagai ini pandangan pendapat pribadi saya supaya kita tuh lebih menghargai diri kita, jangan sampai kita mengejar sesuatu yang apa ya uh, menurut kita itu baik, tapi justru apa yang baik itu apa yang kita banggakan sebagai hasil perbuatan kita sendiri ternyata enggak. Ya mental subsidian itu tolong dikurangin ya. Yang kedua, bagaimana subsidi itu yang tepat itu gimana? Ya kalau kita sudah mengurangi mental subsidi ya nggak ada lagi subsidi ya nggak perlu lagi nih topiknya. Subsidi yang tepat kayak gimana? Tapi kalaupun ada subsidi kalau ada subsidi di era digital sekarang, apalagi pemerintah sudah menggalakkan rupiah digital gitu ya, ya udahlah cepat-cepat rupiah digital itu supaya jangan ada lagi penyalahgunaan dana negara, dana rakyat ke tempat yang nggak pas. Subsidi yang tepat adalah subsidi yang menyentuh kebutuhan dasar, yaitu keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Dan itu sudah dilakukan sama pemerintah kita. Jadi udah tepat sebenarnya. Tinggal apa sih yang masalah sekarang? Pengawasan, penegakan hukum, kesehatan udah ada BPJS. Tapi pelayanannya orang yang pakai kartu BPJS kalah sama yang bayar. Padahal yang pakai BPJS juga bayar loh. Malah diselewengkan lagi dananya. Udah gitu rumah sakit yang dirugikan. Kan aneh kan. Mendingan gak usah lah ya. Ada kayak gitu-gituan. Tapi ada satu hal yang mau saya kritisi tentang subsidi ini. Subsidi ini kan ditujukan kepada kalangan ekonomi lemah. Tapi tahu nggak sih, sesama sesama orang ekonomi lemah, perilakunya seperti predator, seperti orang-orang ekonomi kuat, mencaplok orang-orang yang di bawahnya, yang lebih lemah daripada dia. Udah miskin, malah dikerjain. Saya hari ini dapat telepon dari salah satu rekan, awalnya mengkritisi pemerintah, ujung-ujungnya jualan, coy. Produk-produk MLM dari luar negeri bilangnya ini untuk apa namanya bisa dikerjakan sampingan dapat $20 apa segala macam. Kalau menurutmu itu menguntungkan, kenapa Anda tidak lepas pekerjaan utama Anda? Tapi kalau saya sebutkan profesinya, harusnya profesi ini jangan mikirin uang dengan cara yang lain. Banyak loh orang-orang di dunia pendidikan, orang-orang di dunia hukum, orang-orang di dunia kesehatan yang tidak tersejahterakan malah akhirnya jadi jualan untuk tambahan. Atau jangan-jangan sebenarnya nggak cocok di dunia itu, tapi dipaksakan. Ya udah jadi orang-orang di dunia ekonomi aja, jualan aja. Stop jadi pendidik. Kadang kau lebih cocok jadi ekonom. Stop di dunia kesehatan kalau sebenarnya engkau cocoknya jadi ekonom. Stop menjadi aparatur keamanan negara atau aparatur sipil negara yang tugasnya melayani rakyat tapi malah jualan.
Jualan. Kenapa ini perlu saya angkat di topik yang subsidi? Karena memang sebenarnya yang salah bukan subsidinya. Seberapa mau subsidi yang dikasih, silakan aja. Subsidi yang paling ekstrim adalah negara komunis, ya. Semuanya ditalangin negara. Akhirnya generasinya plus minus lah ya. Rakyatnya tidak punya kreativitas, tapi rakyatnya juga nggak ada yang protes tuh. Kayaknya enjoy-enjoy aja jadi rakyat di negara komunis. Baik-baik aja, malah ada negara komunis yang adidaya kan. Baik-baik aja. Yang saya gili itu ya udah sama-sama ekonomi lemah tapi saling makan tuh. Berdarah-darah itu salah. Saya pernah belajar ya namanya strategi Red Ocean Strategy. Ada bukunya, tandingannya Blue Ocean Strategy. Red Ocean Strategy itu adalah strategi di mana saling makan atau berdarah-darah. Makanya Red Ocean, lautan merah. Karena yang kuat akan makan yang lemah. Darahnya kemana-mana. Ada lagi Blue Ocean Strategy, di mana strateginya kita menciptakan pasar baru. Ini yang sebenarnya pemerintah sedang buat. Lewat apa? Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Membangun ekonomi kreatif. Tapi sebenarnya nggak cuma ekonomi sih. Semuanya aja dikasih kreatif. Keamanan kreatif. Waduh. Dulu ya, keamanan kreatif kita tuh, nenek moyang kita, pakai teknologi yang namanya keren banget nama teknologinya. Asal tahu, kentongan. Kalau ada gempa tuh kentongan. Tolong di desa-desa tuh. Kalau ada masalah tuh bunyi kentongan. Tolong semua langsung otomatis datang. Sekarang ada tuh salah satu toko di Indonesia mau bikin teknologi kayak mirip kayak gitu, pakai sirine, pakai toa di mana-mana gitu ya. Itu konsepnya sama kayak kentongan juga tapi nggak disetujui kan karena itu konyol. Padahal dulu ada loh teknologinya kentongan. Sama konsepnya. Nah, jadi Blue Ocean strategi, ayo dong. Subsidi yang tepat guna itu pakai cara yang kreatif. Salah satu paslon mau ngasih subsidi makanan dan minuman. Paslon yang lain, satu keluarga miskin wajib dikasih kesempatan untuk kuliah. Ada lagi pasangan yang lain bilang untuk sekolah gratis. Wah, semua sekolah gratis. Tapi buat saya, ekonomi yang semakin mudah itu yang paling penting. Kenapa? Pemerintah sedang mendorong tentang UMKM, tapi ujung-ujungnya UMKM itu dicaplok juga sama orang ekonomi kuat. Kalau mau ngasih UMKM, please. Itu yang kemarin produk-produk dari asing gitu ya, yang sampai TikTok Shop sampai ditutup. Aneh banget. Ada barang murah nggak perlu disubsidi, malah ditutup ya kan? Karena tidak mendaya gunakan UMKM. Aduh, mau disubsidi apa lagi sih bangsa kita ini? Sampai sampai kualitas tuh dikorbankan. Harga lebih murah, kualitas lebih tinggi, ya orang beli ke sana lah. Nggak usah pakai subsidi-subsidian. UMKM mau disubsidi mau kayak gimana lagi? Aduh, ampun deh. Ingat ya, semakin banyak subsidi yang kita kasih, tahu nggak sih, beban negara itu makin banyak. Dan tahu nggak, kalau beban negara itu yang makin banyak, yang ngerjain siapa? Ya kita rakyatnya. Buat generasi muda di luar sana, adik-adik saya, teman-teman saya, seusia saya yang bahkan saat ini berkontestasi untuk menjadi calon legislatif, wih, kepintaran kita tuh nggak akan ada gunanya kalau kita nggak punya kepekaan. Subsidi itu saya mau ekuivalenkan dengan empati. Jangan cuman subsidi di pendidikan, kesehatan, terus apalagi tuh, pendidikan, kesehatan, apalagi ya, pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, keamanan, ya, itu sampai isu tuh, kayak aparat keamanan kita aja sampai nggak punya rumah loh, sampai uang makannya aja sampai susah loh. Baru kemarin disamakan, TNI dengan Polri disamakan uang apanya gitu, saya lupa. Tunjangan apanya ya? Tunjangan uang makan apa-apanya gitu. Baru sekarang disamain. Selama ini kemana? Tugas mereka menjaga menjadi garda terakhir pengamanan kita, tapi mereka nggak dikasih makan. Mau ngapain lagi? Yuk,
kita mikirin subsidi itu harusnya nggak usah ada ya. Karena bangsa kita bukan bangsa pengecut. Bangsa kita bahkan rela bertarung dengan bangsa asing walaupun sudah menyatakan kemerdekaan. Kita bangsa pemberani, kita bangsa yang melakukan banyak terobosan, gerakan nomblok, ASEAN, apalagi Sumpah Pemuda, terus penggerak perdamaian dunia, selalu memberikan bantuan kemanusiaan walaupun bangsa kita dalam keadaan begini. Bangsa kita tuh bahkan bangsa yang lemah, bangsa kita tuh bangsa yang kuat, bangsa yang bisa hidup walaupun tanpa subsidi. Kenapa? Karena kita bangsa yang asik. Selama warteg masih bertebaran, selama pasar-pasar masih buka, bangsa kita harus berani. Stop subsidi atau gratiskan semuanya. Oh, sampai ketemu lagi.